Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik Nuriswan Channel semua. Kali ini saya akan membahas singkat tentang 4 hal, ya, kenapa Mas Anies Rashid Baswedan itu menarik simpati dan dukungan dari masyarakat, padahal jarang keliling Indonesia juga, jarang bikin pencitraan-pencitraan yang berlebihan gitu. Tapi akhirnya saya penasaran juga dan kemudian saya menyimpulkan 4 hal itu kenapa orang bersimpati itu ada 4. Satu, karena Mas Anies itu punya kecakapan atau kecerdasan emosional, ya kan. Yang kedua, punya kecakapan atau kecerdasan intelektual. Yang ketiga, Mas Anies itu punya kecerdasan atau kecakapan sosial. Yang terakhir, ya, beliau punya yang disebut sebagai kecerdasan dan kecakapan spiritual. Nah, 4 ini yang kalau dirangkumkan itu menjadi nilai di hadapan masyarakat ketika melihat sosok-sosok calon presiden atau pemimpin yang ada sekarang. Apa sih yang disebut sebagai kecerdasan dan kecakapan emosional, ya? 99% saya tuh, dan berdasarkan bukti-bukti yang saya ikutin dari wawancara, dari pidato, dari kunjungan-kunjungannya, dari rapat-rapat yang saya dengar dari orang-orang gitu, tidak pernah sekalipun Mas Anies itu menampakkan emosi yang berlebihan. Jadi kontrol dia terhadap emosi itu amat sangat kuat. Jadi tidak mudah untuk marah berlebihan, juga tidak mudah untuk sedih berlebihan. Jadi Mas Anies itu mengenal perasaan dan emosinya sendiri, kemudian mampu mengelola emosinya, kemudian mampu memotivasi dirinya, ya kan? Kemudian ia juga mengenali emosi orang lain, empati, kemudian juga ia pandai membangun hubungan emosional dengan orang lain. Jadi lihat aja, kalau nggak percaya wawancara-wawancara terakhir ini ketika ada isu jegal menjegal, bagaimana dia merespon pertanyaan wartawan saat terakhir di pemanggilan KPK. Ia dengan santun, runtut, kemudian datar menjelaskan itu semua dan mampu mengontrol secara sadar itu emosinya. Sehingga apa? Sehingga orang tuh bersimpati gitu. Tidak pernah dia misalkan marah-marah di depan ruang publik, ASN-nya itu dimarah-marahin, karena itu mungkin melukai martabat dan harga diri seorang manusia. Mas Anies itu pandai memanusiakan manusia, ya kan, menghormati, ya kan, menghormati manusia yang menjadi anak buahnya atau koleganya atau atasannya. Jadi hampir dikatakan Mas Anies selama ini tidak pernah mengalami konflik terbuka dengan orang lain, apalagi konfliknya itu kampungan, ngomel-ngomelnya itu kampungan, ya kan? Nah, itu tidak pernah. Itu yang pertama, kecerdasan atau kecakapan emosional. Yang kedua, Mas Anies itu punya kecakapan pemikiran, pikiran, ya kan? Orang tidak terpikir ketika mengelola satu kota besar, tidak terpikir bagaimana ya mengintegrasikan seluruh moda transportasi di Jakarta misalnya. Ketika sudah jadi,
diksi katanya yakni integrasi, baru bilang kita, oh iya ya gitu. Ya, padahal lahirnya gagasan itu tidak semudah itu, apalagi ketika menerapkannya gitu. Jadi ia punya pemikiran dan kreativitas yang mungkin, dan kecerdasan ya lebih di atas rata-rata gitu, sehingga ia mampu menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi gitu. Jadi ia juga mampu memformulasikan apa yang menjadi akar masalah sebuah kota besar itu. Jadi akar masalahnya itu menurut dia itu cuma 3. Pembangunannya dulu terlalu car oriented, bukan transit atau public transportation oriented. Kemudian dulu itu investasinya terlalu rendah dalam perbaikan layanan, akses terhadap layanan dasar. Jadi sekarang investasi harus besar-besaran untuk memperbaiki seluruh akses terhadap layanan dasar itu. Yang ketiga, ya kan, mismanagement lingkungan hidup, sehingga pembangunannya itu tidak sustainable development. Nah, itu dirubah. Jadi dia tidak ruwet, mampu memformulasikannya secara sederhana sehingga seluruh aparat Pemprov DKI itu juga memahaminya. Karena kalau mau pergi bekerja atau mau pergi ke satu tujuan, pasukan itu harus clear enough atau mengerti betul arah tujuan dan bagaimana mencapainya. Nah, Mas Anies mampu menyusun dan memformulasikan akar persoalannya, sehingga ketika akar persoalannya itu ketemu, itu sudah 50% menyelesaikan masalah, 50%-nya lagi tinggal bekerja. Nah, contoh yang lain itu ketika membangun visi besar kota Jakarta. Jadi visi besarnya itu ada 6 tuh. Itu menurut Mas Anies tuh. 1, setara. Kota di Jakarta itu jadi tentang kesetaraan. Jadi semua warga dianggap sama tanpa kecuali. Kemudian kesejahteraan, kemudian kemajuan, kotanya harus hidup, ya kan, yang keempat. Kemudian kotanya tuh harus lestari, artinya sustain, ya kan. Lestari itu termasuk tidak hanya warga manusianya, tapi juga makhluk lainnya, terutama makhluk hidup lainnya seperti pepohonan, ya kan. Kemudian tidak ada polusi, misalnya, itu bagian dari lestari. Yang terakhir itu kotanya itu harus bersatu, persatuan. Jadi tidak boleh ada yang namanya diskriminasi, baik itu agama, ya kan, suku, usia, itu nggak boleh ada diskriminasi. Nah, dari kita lihat 6 visi besarnya aja itu menunjukkan bahwa pemimpin itu bukan pemimpin yang kaleng-kaleng. Ada visi yang besar, tapi visi itu nggak berarti apa-apa ketika cuma jadi macan kertas, cuma di atas doang. Visi itu harus diuji dengan strategi implementasinya dan faktanya di lapangan. Nah, ketika faktanya itu selama 5 tahun, orang kemudian makin kagum dan simpati terhadap capaian-capaian sosok yang bernama Anies Baswedan. Nah, berikutnya kecakapan sosial. Jadi kecakapan sosial ini Mas Anies ini mungkin karena background keluarga, background sekolah, ya kan, pergaulan, nampak sekali ia mudah bergaul. Ya simpelnya kecakapan sosial itu mudah bergaul. Nah, kemudahan bergaul itu dimanfaatkannya untuk mendukung seluruh program dia tuh. Misalkan relasi sosial seorang gubernur DKI dengan pemerintahan kota
Bekasi yang sering tuh panas dingin karena persoalan sampah, karena lokasi pembuangan sampahnya itu ada di Bantar Gebang yang merupakan bagian dari kota Bekasi. Nah, sempat terjadi dalam tanda petik protes dari Pemkot dan warga kota Bekasi, tapi Mas Anies bisa memelihara hubungan sosial dan hubungan profesionalnya dengan waktu itu wali kotanya itu Pak Rahmat Effendi, sehingga persoalan yang timbul itu bisa diselesaikan dengan dingin dan baik. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak memiliki kecakapan sosial. Nah, kecakapan sosial atau hubungan sosial Mas Anies tidak hanya dengan anak buahnya di timnya lah, bukan anak buahnya, timnya di Pemprov DKI, di BUMD, kemudian hubungannya dengan DPRD gitu, bahwa kadang-kadang ada protes-protes keras dari oposisinya dari DPRD, ya Mas Anies menganggap itu sesuatu bagian dari yang memang seharusnya apabila ada kebijakan yang perlu dikritisi, ya beliau amat sangat terbuka. Tapi hubungan sosialnya itu terbangun dengan amat sangat baik, ya kan. Termasuk juga dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ada presiden, ada menteri, kemudian ada BUMN. Karena memang kota ini harus dibangun dengan kerjasama. Nah, kerjasama ini akan kokoh kalau setiap pihak punya kecakapan sosial. Misalkan dalam hal perbaikan layanan transportasi MRT, itu tidak mungkin terjadi apabila tidak ada kerjasama antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat yang eksekusinya di BUMN dan BUMD. Nah, Mas Anies mengajarkan kepada warganya untuk dapat membangun hubungan yang profesional tapi juga baik, sehingga manfaatnya adalah kepada kota Jakarta sendiri. Yang terakhir itu adalah kecakapan spiritual. Kecakapan spiritual itu sebenarnya sering dikaitkan dengan agama, tapi sebenarnya yang dimaksudkan itu tidak sekedar agama, karena memang semua agama mengajarkan hal yang baik, mengajarkan tentang makna kehidupan, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang paling hakiki. Ujung dari semuanya itu adalah kebahagiaan, ya kan. Lah, semboyannya sendiri, Mas Anies itu merumuskan dulu waktu kampanye itu, maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia ini definisi spiritual, definisi nilai, definisi makna hidup yang paling hakiki yang dicari oleh manusia itu ya bahagia itu. Makanya mungkin di hampir semua agama itu tujuan hidup manusia itu adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, bahagia di dunia itu salah satunya adalah bahagia tinggal di Jakarta dan bagaimana caranya. Nah, Mas Anies mampu memperluas makna dan nilai dari hampir semua kebijakannya itu, ujungnya bagaimana melahirkan makna dan nilai positif yang ujungnya kebahagiaan tadi itu. Bantuan operasional ke tempat ibadah itu adalah dalam rangka membahagiakan warganya, terutama para pengelola tempat ibadah BOTI. Rumah di bawah 2 miliar tidak perlu bayar PPP. Betapa bahagianya, karena kalau nggak bisa bayar nanti bisa terusir dari Jakarta. Terpaksa harus dijual karena nggak mampu lagi bayar PBB-nya. Para pensiunan, ya kan, itu dapat kartu gratis kalau nggak salah, itu Jaklingko. Jadi yang di atas 60 itu bayar, kalau tidak salah itu gratis. Tapi nanti cek lagi ke Transjakarta, ya kan. Kemudian guru-guru, Mas Anies amat sangat memberikan perhatian yang besar sekali terhadap nasib guru-guru. Kalau guru pegawai negeri di bawah Pemprov DKI memang sudah mendapatkan penghasilan, tapi bahkan guru-guru swasta Pemprov DKI itu mengalirkan ya
mengalirkan atau mengucurkan dana hibah untuk guru-guru swasta. Jadi, ya betapa bahagianya. Itulah makna-makna yang jauh lebih besar lagi ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau ada pemimpin yang mampu merancang kemungkinan-kemungkinan memberikan dan menciptakan makna atau nilai yang lebih positif kepada masyarakatnya, kepada kota atau negara yang dipimpinnya, berarti pemimpin itu memiliki kecerdasan spiritual yang di atas rata-rata. Demikian kawan baik. Jangan lupa kenapa Mas Anies itu meraih begitu banyak dukungan. Menurut saya 4 hal tadi: kecakapan emosional, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan terakhir sosial. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.